Malam ini kita membahas tentang 4G yang kalau dalam handphone kita atau smartphone kita itu salah satu akses agar kita lebih cepat dalam mendownload atau dalam menjalankan aplikasi di handphone kita. Apalagi kita yang sering buka YouTube atau punya beberapa aplikasi-aplikasi yang memang butuh daya akses internet yang tinggi. Itu dijadikan sebagai analogi tentang gimana cara kita membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala supaya ketika kita berdoa itu cepat diijabah oleh Allah. Supaya ketika kita ada masalah cepat dapat pertolongan dari Allah. Supaya ketika kita dalam kesulitan Allah segera menurunkan keajaiban dan jalan keluar. Dianalogikan dengan 4G. Dalam bahasa lain tuh bisa dibilang ini adalah wasilah. Gimana cara membangun wasilah antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga aksesnya cepat. Sehingga loadingnya cepat. Makin berat masalah kita bukan semakin lambat loadingnya, harusnya semakin cepat. Karena ketika masalah kita berat kan kita butuh pertolongan lebih segera ya. Gak bisa ditunda. Nah gimana cara membangun wasilah atau akses itu kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan lebih daripada 4G. Sebelum itu saya pengen nyampein beberapa contoh kisah orang yang punya 4G ke Allah. Yang punya wasilah yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika mereka butuh Allah, Allah segera menurunkan pertolongan dan keajaiban dalam hidup mereka. Salah satunya adalah cerita Ibrahim bin Adham. Kita tahu Ibrahim bin Adham ini salah satu tokoh tasawuf yang dikenal di antara para ulama bukan dengan keilmuannya, bukan dengan hafalan hadis-hadisnya, bukan dengan fikihnya, tapi dengan kedekatannya kepada Allah dan diijabahnya doa dia. Ini Ibrahim bin Adham. Secara status Ibrahim bin Adham ini emang orang miskin. Bahkan bisa dibilang fakir. Tapi secara realitas kalau kita baca kisah beliau gak pernah kekurangan. Beliau gak pernah kesulitan. Miskin hartanya, hampir dibilang gak punya aset, gak punya tabungan. Tapi pengen apa aja Allah kabulkan. Mirip dengan Uwais Al-Qarani di zaman tabi'in. Emang orang miskin dari desa Qaran Yaman. Tapi Uwais Al-Qarani ini selalu dimudahin sama Allah dalam setiap urusannya. Jadi kesimpulannya dari sini kita jadi tahu yang paling kita butuhin dalam hidup itu bukan berlimpah harta. Yang paling kita butuhin dalam hidup itu bukan banyaknya aset. Walaupun itu baik dan itu sesuatu yang perlu disyukuri, bukan dihindari. Dan kalau perlu kita perjuangkan. Tapi itu bukan yang paling kita butuhin dalam hidup. Bukan banyak teman, walaupun banyak teman itu justru kebaikan. Dan seorang muslim itu emang harus bermuamalah, harus terbuka, harus banyak teman, banyak sahabat, banyak pengikut kalau perlu. Tapi bukan itu nomor satunya. Karena kalau kita punya banyak harta, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita kebaikan di dalamnya, maka harta itu tidak memberi manfaat apa-apa buat kita. Malah banyak banget orang yang dengan harta yang bertambah juga masalahnya. Bertambah harta, bertambah konflik keluarga. Bertambah harta, bertambah banyak musuhnya. Bertambah harta, bertambah banyak yang ilfil sama dia. Yang lebih parah lagi bertambah harta, bertambah jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua kondisi nih. Ada orang yang minta harta karena dia salah paham, dia pikir kalau banyak harta itu hidupnya jadi mudah. Tapi biasanya kalau dia nggak hati-hati dengan bertambah harta dia bertambah jauh dari Allah. Karena mulai lalai. Kalau tadi ketika hartanya sedikit dia nggak bisa lalai, kenapa? Nggak ada fasilitas, nggak ada modal, mau lalai gimana? Mau jalan nggak punya modal, akhirnya di rumah aja. Mau entertain diri gak punya modal, akhirnya entertain biasa-biasa aja di rumah. Paling minum teh di belakang sambil
Ngelihat anak-anak main itu entertain dia karena nggak cukup modal. Tapi buat yang udah modalnya lebih kan nggak cukup entertainnya cuma minum teh kan. Buat orang yang punya harta lebih, masa kita malam mingguan cuma minum teh? Masa kita lagi liburan cuma di dalam kota aja gak kemana-mana. Kenapa? Karena dia ngerasa bisa ngelakuin yang lebih dari itu. Sehingga dengan tambah harta, kalau gak hati-hati malah tambah jauh dari Allah. Dia mengentertain dirinya, dia mulai melakukan hal-hal yang sia-sia. Dia mulai mengeluarkan hartanya di jalan-jalan yang bukan Allah ridhoi, sampai mulai judi segala macam kan. Karena ngerasa dia punya uang dan tidak masalah kalau rugi-rugi dikit lah, orang tabungan saya masih banyak. Mulailah dia ke Singapura, ke Hong Kong, ke tempat-tempat yang walaupun bukan ke kotanya yang kita permasalahin, ke beberapa spot atau tempatnya. Ini dia minta harta banyak nih. Ternyata harta itu tidak ngasih dia kenyamanan hidup. Belum lagi nanti dengan kehidupan lifestyle-nya yang udah berubah, rumah tangganya udah gak nyaman. Saya punya teman yang pernah ngerasain yang kayak gitu beberapa orang. Dan curhat. Alhamdulillahnya udah hijrah sekarang. Dia ngerasa, kenapa ya uang saya banyak, berlimpah, bisnis saya lancar, kok saya kayak jauh gitu dari anak. Hampir saya gak pernah duduk bareng dengan anak, gak pernah dengerin mereka curhat, gak pernah nemenin anak saya main. Bahkan nganterin sekolah atau jemput sekolah aja jarang. Saya pikir dengan memfasilitasi kebutuhan anak saya berarti saya udah sayang sama dia. Udah ada mobil pribadi khusus buat istri, buat anak, ada 3 anak masing-masing 1 mobil. Dengan alasan yang masih logis. Kalau 1 mobil bertiga nggak efektif karena sekolahnya jauh-jauh takut telat. Belum lagi nanti pulang sekolahnya beda waktu, kan nggak nyaman. Akhirnya dikasihlah 3 mobil dan itu logis sebetulnya. Dengan 3 driver. Bayar sekolah yang paling mahal. Kemudian di rumah masing-masing kamar tuh ada entertainnya dengan layar besar, layar datar gede dan segala macam, ada game segala macam. Pokoknya kehidupannya tuh udah sangat terfasilitasi, tapi kok nggak happy. Mungkin mereka nggak ngeluh masalah kurang makan, nggak ngeluh masalah kurang biaya, tapi mengeluh kurang sentuhan dari orang tua. Dia ngerasain itu. Karena semakin dia sukses, jaringan dia semakin luas, terus kerjaan dia semakin banyak, deadline-nya makin banyak yang mengepres dia, bikin dia benar-benar dalam keadaan stres tinggi. Belum lagi nanti tuntutan entertainnya lebih besar karena teman-temannya berharap ke dia. Kayak misalnya kita ada duit, pasti teman kita pengen ditraktirin. Kalau kita nggak punya duit, nggak ada yang ngajak kita karena nggak bakalan ditraktirin. Jadi diam aja di rumah kan ya. Kalau misalnya dianggap kita sukses, kapan nih makan-makan, kan suka gitu tuh. Kita baru dapat job nih, atau baru diterima kerja, atau baru selesai bisnis. Kapan nih makan-makan? Dan itu hal yang sangat wajar, natural terjadi. Sehingga keluar rumah pagi, pulang sore, malam harus keluar lagi buat entertain tamu segala macam. Dia punya beberapa Ferrari. Kadang-kadang balapan lagi, malam minggu balapan. Gak bahagia. Sampai akhirnya dia banting setir, dia tinggalkan semua itu. Bahkan dia suka main ke Alexis dulu tuh. Dia bilang 1 malam tuh bohong kalau orang bilang di sana biasa-biasa aja. Saya 1 malam ngabisin di situ 150 juta Ustadz. Ini kata dia ya, bukan kata saya. Dia 150 juta semalam menghabiskan di sana. Dan dia tahu beberapa orang tamu-tamunya yang dibawa ke sana tuh. Jadi wajar kalau uang ratusan juta juga gak cukup, buat entertain aja udah sekian. Belum lagi yang istrinya, yang tas Hermes-nya berapa sekali beli, sekali belanja. Belum lagi nanti biasanya kebutuhan mereka kan bertambah sesuai dengan kemampuan ya. Kayak misalnya tadinya kalau masih kemampuannya terbatas, naiknya motor bebek yang ngisi bensinnya paling Pertalite. Dan itu juga berapa sih sebulan gitu kan. Kalau udah yang cc-nya 4.000 mobil, belum lagi motornya, dari pajaknya aja udah beda. Dari servisnya aja udah beda. Pasti drivernya beda, harga driver mobil Avanza sama driver yang udah pakai mobil-mobil mewah tertentu. Pasti beda harganya. Berarti bertambah kebutuhan bulanannya nih. Belum lagi mereka kalau mau tadi entertain itu udah beda seleranya. Kalau misalnya duit udah banyak, udah gak mau lagi jalan-jalannya dalam negeri dong. Minimal Singapura. Lagian kadang-kadang udah sampai ada kesan, bosan ke Singapura. Ke Singapura bosan. Kemana tuh? Ke Jepang? Bosan. Kemana? Ke Hong Kong? Bosan juga. Jadi banyak kota, banyak negara udah bosan. Maunya entah ke kutub atau ke planet lain gitu. Saking banyaknya duit.
Dan itu natural terjadi loh, pasti kayak gitu. Gak usah jauh-jauh, kita aja kadang ngerasain walaupun bukan masalah bab luar negeri ya. Kayak misalnya tadinya jajan di warung juga udah cukup. Ketika nambah uang harus di mall. Yang tadinya beli baju tuh cuman di pasar, Andir juga cukup. Sekarang harus ke PVJ, ke TSB. Kenapa beda? Karena kemampuannya udah bertambah, jadi seleranya juga nambah. Rasa-rasanya pakai baju yang gak ada brand itu kayak malu gitu. Ketika kita udah punya kemampuan lebih, semuanya harus branded. Kehitung aja dari ujung kepala sampai ujung kakinya itu berapa juta. Satu ini aja udah, kadang sepatu di rumahnya itu sampai beberapa lusin. Ada yang udah sampai lupa, saya punya sepatu itu ya sampai kayak gitu. Artinya ini kalau Allah kasih harta doang, bukan harta doang ya. Karena kalau harta masih ada kalimat berkah, baik. Jadi jangan menjudge orang kaya, bukan. Kalau cuman harta doang, ini kondisinya kayak gitu. Satu lagi kondisinya, gak dikasih harta, tapi Allah kasih sayang Allah.